Di section 7 ini kita akan mempelajari ekonomika publik. Ekonomika publik itu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang terutama fokus mempelajari kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan efisiensi dalam perekonomian dan juga kemerataan. Kita awali pembicaraan kita dengan membahas 4 jenis barang atas dasar excludability dan rivalry. Barang itu disebut excludable bila seseorang itu bisa dicegah atau dikecualikan untuk menggunakan barang. Jadi seandainya saya punya handphone, saya bisa mencegah orang lain ikut menggunakan handphone saya, itu berarti handphone saya itu excludable. Kalau yang non-excludable itu berarti kebalikannya. Kita tidak bisa mencegah orang lain untuk menggunakan barang tersebut. Seandainya saja contohnya adalah sinar matahari. Sinar matahari itu kalau kita tidak bisa mencegah orang lain ikut menikmati sinar matahari, berarti sinar matahari itu non-excludable. Semua orang bisa memanfaatkan sinar matahari. Kemudian yang kedua, yang rivalry ini. Masih tentang contoh handphone tadi. Kalau misalnya handphone sedang saya gunakan, kemudian orang lain tidak bisa ikut menggunakan handphone itu pada saat yang bersamaan, berarti handphone itu adalah rivalry. Jadi konsumsi seseorang atas suatu barang itu mengurangi yang dapat dikonsumsi oleh orang lain. Kalau yang non-rivalry itu kebalikannya. Misalnya ada sebuah lapangannya luas, lapangannya sepi, kemudian ada orang bermain di situ, sedang santai di situ. Lalu kalau ada orang lain juga ikut menikmati lapangan itu, bisa saja karena lapangnya sepi. Sehingga konsumsi seseorang yang lebih dulu di situ itu tidak mengurangi bagian yang dapat dikonsumsi oleh orang lain. Itu namanya non-rivalry. Nah, kemudian ini dibagi menjadi 4, ya, ada 4 jenis barang berdasarkan excludability dan rivalry tadi. Kalau barangnya excludable dan rivalry sekaligus itu namanya barang swasta. Mungkin contoh handphone tadi bisa ditempatkan di sini. Jadi kalau saya punya handphone, saya bisa mencegah orang lain untuk menggunakan handphone saya, itu berarti excludable. Kemudian kalau handphone sedang saya gunakan, itu tidak bisa digunakan oleh orang lain, maka rivalry, berarti itu barang swasta. Sebaliknya kalau sebuah barang itu non-excludable dan sekaligus non-rivalry, itu disebut barang publik. Misalnya ada mercusuar, misalnya ya, mercusuar itu kalau sudah difungsikan, kemudian ada kapal yang lewat di sekitar mercusuar itu, dia bisa menikmati manfaat mercusuar itu tanpa harus diseleksi dulu. Jadi siapapun yang berada di sekitar mercusuar itu bisa menikmati mercusuarnya. Jadi non-excludable, tidak bisa dicegah siapapun ikut menggunakan manfaat dari mercusuar itu. Kalau memang tidak ada upaya dari pengelola mercusuar untuk mencegah siapapun untuk menggunakan itu. Pada saat yang sama, mercusuar itu juga merupakan barang yang non-rivalry, artinya kalau ada satu kapal yang sudah menggunakan, itu tidak mengurangi kemungkinan kapal yang lain juga ikut untuk menggunakan, tidak mengurangi kesempatan kapal lain untuk mengkonsumsi manfaat dari mercusuar itu. Itu barang publik. Lalu ada juga yang non-excludable tapi rivalry, namanya sumber daya bersama. Misalnya ada kolam ikan di sebuah desa, kolamnya tidak terlalu luas, kecil, karena itu milik desa, jadi siapapun bisa menggunakannya, itu berarti non-excludable. Tapi karena kolamnya kecil, sementara penduduk desanya banyak, maka jumlah ikannya terbatas. Karena jumlah ikannya terbatas, maka kalau ada yang ambil, itu mengurangi yang bisa diambil orang lain, maka dia rivalry. Jadi dia non-excludable dan rivalry, sehingga namanya sumber daya bersama. Lalu ada juga yang kebalikannya. Dia excludable, tapi non-rivalry.
misalnya barang klub, ya. Barang klub itu misalnya kalau ada sebuah bioskop misalnya ya, bioskopnya itu tidak terlalu ramai. Masa pandemi ini mestinya bioskop tidak terlalu ramai, kalaupun boleh dibuka. Tidak bisa semua orang asal masuk nonton di bioskop itu, sehingga bioskop itu adalah excludable, ya. Orang bisa mencegah, pengelola bioskop bisa mencegah orang menggunakan itu kalau belum membayar misalnya, maka dia excludable. Tapi pada saat yang sama, karena tadi dikatakan bioskopnya sepi, maka dia non-rivalry. Kalau ada orang yang sudah duluan membeli tiket, masih bisa orang lain ikut membeli tiket, maka itu disebut barang klub, ya. Itu 4 jenis barang berdasarkan excludability dan rivalry. Sekarang kita akan lihat khusus tentang barang publik. Barang publik tadi cirinya adalah non-excludable dan non-rivalry. Karena non-excludable, maka pemilik dari barang tersebut tidak bisa menetapkan harga terhadap pengguna, karena siapapun bisa menggunakan, tidak bisa menetapkan harga. Karena tidak bisa menetapkan harga, maka konsekuensinya akan muncul free rider. Free rider itu adalah pihak yang ikut memanfaatkan sebuah barang, tapi dia tidak ikut menanggung biaya, tidak ikut membayar. Artinya adanya free rider ini menyebabkan nanti tidak ada pihak yang mau menyediakan barang itu. Barang itu sebenarnya dibutuhkan, tapi tidak ada yang mau sediakan. Kenapa? Dia tidak bisa menetapkan harga, tidak bisa menarik bayaran dari yang memanfaatkan. Untuk apa dia sediakan? Nah, kalau ini terjadi, maka berarti pasar telah gagal. Gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Karena apa? Karena barang itu sebenarnya dibutuhkan, tapi tidak disediakan. Kenapa tidak disediakan? Karena ada free rider. Kenapa ada free rider? Karena barangnya non-excludable. Nah, kegagalan pasar ini karena telah menyebabkan inefisiensi, maka perlu suatu tindakan, entah itu tindakan dari masyarakat atau dari pemerintah. Kalau ada terjadi kegagalan pasar karena barangnya adalah barang publik, maka itu merupakan salah satu kebutuhan masuknya campur tangan atau peran pemerintah di sana. Pertanyaan yang selalu muncul bagi pemerintah dalam hubungannya penyediaan barang publik adalah, pertama, perlu disediakan atau tidak. Pertanyaan perlu disediakan ini biasanya perlu dijawab dengan membandingkan antara manfaat dan biayanya, ya. Atau seringkali dilakukan yang namanya analisis biaya dan manfaat, benefit cost analysis. Tantangan terbesar dalam benefit cost analysis ini adalah, pertama, benefitnya yang dimasukkan apa saja, cost-nya yang dimasukkan apa saja. Kalau tadi hubungannya dengan barang publik tadi, misalnya yang dimaksud barang publik adalah keamanan nasional, biayanya untuk mewujudkan keamanan nasional itu apa saja yang mau dimasukkan? Apakah hanya belanja untuk tentara? Apakah termasuk ketahanan pangan dimasukkan di situ? Ataukah termasuk biaya politik menyelenggarakan pemilu masuk situ? Manfaat yang dimasukkan apa saja, itu menjadi tantangan. Kemudian cara mengukurnya juga merupakan tantangan yang kedua. Mengukur manfaat keamanan nasional itu tidak mudah. Keamanan atau kenyamanan dari suasana aman itu nilainya berapa? Itu merupakan sebuah tantangan. Yang kedua, dalam kaitannya dengan peran pemerintah, pertanyaannya adalah, kalau memang pertanyaan ya perlu disediakan jumlahnya berapa? Dalam hal ini nanti dikaitkan dengan masalah ketersediaan sumber daya, terutama anggaran. Jadi perlu dilakukan optimasi. Dengan proses optimasi itu kita bisa tentukan nanti sebaiknya jumlahnya berapa. Ya, dengan kendala anggaran di satu sisi dan ingin menyediakan jumlah sebanyak yang dibutuhkan oleh perekonomian. Bentuk campur tangan yang bisa dilakukan pemerintah di samping menyediakan tadi, bisa juga dengan membuat berbagai macam aturan, misalnya
Aturannya misalnya aturan tentang hak cipta. Kalau ada barang publik misalnya pengetahuan itu misalnya itu adalah barang publik, artinya kalau satu sudah mengetahui, yang lain sudah akan juga dengan segera dapat ikut mengetahuinya, maka yang bisa dilakukan pemerintah supaya orang bersedia meneliti, supaya orang bersedia menghasilkan karya kreatif, karya cipta, pengetahuan, maka perlu ada hak cipta. Jadi dengan adanya hak cipta, barang yang semula barang publik, dia non-excludable karena ada hak cipta, maka barang itu menjadi excludable, menjadi milik satu orang atau sekelompok orang atau organisasi. Atau bisa juga menggunakan pajak. Karena kalau barang ditetapkan pajak, artinya pemerintah menyebabkan barang itu menjadi excludable, artinya yang mendapatkan manfaat harus membayar. Kemudian bisa juga menggunakan subsidi kepada pihak yang bersedia menyediakan barang publik. Sekarang kita lanjutkan dengan common resources. Slide yang sebelumnya sudah menyebutkan bahwa yang dimaksud common resource itu adalah barang yang secara bersamaan dia rivalry, juga non-excludable. Karena barangnya rivalry, itu menunjukkan bahwa barang itu ada unsur kelangkaan, barangnya langka. Karena barangnya sebenarnya langka, rivalry, tapi pada saat yang sama dia non-excludable, artinya siapapun bisa mengaksesnya, maka cenderung ada penggunaan secara berlebihan. Karena ada penggunaan secara berlebihan, maka barang itu menjadi makin langka dan bisa terancam habis. Ya. Sehingga keadaan yang semacam ini disebut sebagai keadaan tragedy of the commons. Jadi karena barangnya sebenarnya rivalry, ada kelangkaan, kalau digunakan satu orang itu akan mengurangi yang bisa dikonsumsi oleh orang lain, tapi pada saat yang sama dia non-excludable, berarti ada kemudahan bagi semua orang untuk menggunakannya, maka barangnya lama-lama bisa habis, sehingga perlu ada solusi, entah itu dari masyarakat ataupun mungkin dari pemerintah. Solusi atau peran pemerintah dalam mengatasi tragedy of the commons tadi bisa menggunakan aturan, bisa menggunakan pajak atau alat-alat yang lain yang bisa mengatasi keadaan kelangkaannya tadi. Atau bisa juga dengan mengubah barangnya menjadi barang swasta. Jadi barang yang memiliki karakteristik common resources tadi bisa dialihkan kepemilikannya ke swasta atau disewakan ke swasta. Harapannya kalau diserahkan ke swasta, maka barang itu akan berubah yang semula non-excludable sekarang menjadi excludable. Sehingga ada yang merasa bertanggung jawab, ada yang merawat atau menanggung biaya dari pemeliharaan barang tersebut, sehingga tidak lagi muncul free rider. Jadi kalau contohnya barang yang termasuk common resources, misalnya tadi kolam swasta tadi, kolamnya kecil tapi harus dimanfaatkan oleh seluruh penduduk desa. Padahal pada saat yang bersama dia non-excludable. Sehingga orang hanya tahu menggunakannya saja, tidak ada yang mau merawat. Ketika barang itu kemudian diserahkan ke swasta, mungkin itu dijual, mungkin itu disewakan atau kerjasama, maka pihak swasta itu kemudian akan merasa memiliki, karena merasa memiliki kemudian dia akan berusaha memelihara. Tapi syaratnya memang harus menjadi excludable. Pihak swasta itu diberi kesempatan untuk memisahkan mana yang menggunakan dan mana yang tidak. Gampangnya misalnya pihak swasta itu menjadi memiliki kewenangan untuk menarik bayaran bagi pihak yang menggunakan barang tersebut, sehingga akhirnya pihak swasta itu bisa merawat atau menanggung biaya sehingga barang itu kemudian tidak habis karena ada yang merawatnya. Kita lanjutkan dengan sebuah konsep yang erat kaitannya dengan
berbagai jenis barang yang kita bicarakan tadi, terutama barang publik dan common resources. Konsep ini adalah eksternalitas. Mungkin ini sudah dibahas dalam bab sebelumnya, sehingga ini dibicarakan singkat saja pengertiannya yang ada di sini. Jadi yang disebut eksternalitas itu adalah dampak sebuah tindakan, entah itu tindakannya konsumsi, produksi, distribusi, dan lain-lain, dari suatu pihak terhadap kesejahteraan pihak lain. Jadi ada sebuah tindakan itu mempengaruhi kesejahteraan pihak lain, tapi tanpa adanya kompensasi. Jadi tidak ada kompensasi, entah itu dampaknya positif ataupun negatif terhadap kesejahteraan, tapi tidak ada kompensasinya. Misalnya ada sebuah pihak sedang melakukan kegiatan produksinya itu mencemari air sungai, kemudian itu merugikan pihak yang biasa menggunakan air sungai tersebut, sehingga harus menanggung biaya pengobatan. Maka biaya pengobatan itu adalah eksternalitas negatifnya, adalah dampaknya. Kalau itu kemudian tidak ada kompensasi, maka itu tetap menjadi sebuah eksternalitas. Nah, hubungan dalam kaitannya dengan barang publik tadi, barang publik itu non-excludable. Artinya semua orang bisa ikut menikmati. Padahal dia non-rivalry, jadi dinikmati semua orang tidak masalah. Sehingga permasalahan yang muncul dalam hubungannya dengan barang publik itu adalah eksternalitas positif. Produksinya itu dinikmati semua orang. Sementara yang menghasilkan itu tidak bisa kemudian menentukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh menggunakan barang tersebut, sehingga muncul yang tadi sudah dibicarakan namanya free rider. Ya, itu dalam kaitannya dengan barang publik ada eksternalitas positif. Kalau dalam kaitannya dengan common resources itu juga non-excludable, tapi di sini rivalry. Jadi masalahnya cenderung bukan masalah eksternalitas positif, tapi masalah eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif dari kegiatan konsumsi orang yang menggunakan common resources itu. Karena semua orang bisa pakai, tapi kalau satu orang sudah pakai, itu akan mengurangi jatah atau kesempatan orang lain untuk mengkonsumsi barang itu karena dia rivalry. Sehingga itu menjadi eksternalitas negatif. Konsumsi seorang itu merugikan pihak lain. Nah, jadi eksternalitas negatif ini lebih merupakan masalah yang kita lihat dalam hubungannya dengan common resources, sedangkan barang publik hubungannya lebih pada eksternalitas positif. Meskipun demikian, meskipun fokus pembicaraan kita di barang publik dan common resources, tidak tertutup kemungkinan juga yang namanya barang swasta, barang klub, itu juga berkaitan dengan masalah eksternalitas, entah itu positif, entah itu negatif. Nah, sekarang kita lihat sebuah analisis sederhana untuk melihat dampak eksternalitas negatif terhadap efisiensi pasar. Kita lihat di sini keseimbangan antara permintaan penawaran semula di titik E0 ini. Ya, kuantitas keseimbangannya Q0 bintang, harga keseimbangannya P0 bintang. Lalu ada fakta bahwa kegiatan ini menimbulkan eksternalitas negatif. Misalnya eksternalitas negatifnya diukur dengan garis merah ini, artinya semakin besar kuantitasnya, eksternalitas negatifnya ini semakin besar, itu asumsinya begitu. Nah, eksternalitas negatif ini artinya ditanggung oleh pihak lain, tidak ditanggung oleh yang melakukan kegiatan ini. Kegiatan yang di sini ditunjukkan oleh kegiatan produksi, yang biayanya ditanggung oleh yang melakukan kegiatan produksi. Ingat bahwa yang namanya kurva penawaran itu mencerminkan biaya yang ditanggung oleh produsen. Nah, karena ini ada eksternalitas, artinya biaya yang ditanggung oleh pihak lain itu tidak ditanggung oleh produsen ini. Seandainya sekarang kita menambahkan biaya yang ditanggung pihak lain, dimasukkan dalam biaya yang ditanggung oleh produsen tadi, sehingga eksternalitasnya sekarang diinternalisasi, digabungkan menjadi yang ditanggung oleh pihak swasta,
ditambahkan di sini, maka kurva penawarannya tidak lagi yang biru tapi menjadi yang merah, menjadi S1 atau social cost ini. Ini social cost ini menunjukkan semua biaya yang ditanggung oleh masyarakat, baik itu pribadi, private cost tadi, maupun eksternalitasnya. Ini selisihnya ini selalu sama dengan eksternalitas. Ketika eksternalitasnya naik, ini jaraknya ini juga naik. Nah, sekarang keseimbangannya bagi masyarakat itu bukan lagi di E0 tapi di E1. Ya, di E1 ini harganya lebih tinggi dan jumlahnya lebih kecil. Artinya apa? Artinya seandainya eksternalitas itu betul-betul ditanggung dalam kegiatan di pasar, semuanya diperhatikan, ada internalisasi atau ada kompensasi, sebenarnya harga yang ditanggung oleh masyarakat itu harusnya lebih tinggi, bukan P0 tapi P1. Dan kuantitasnya itu harusnya lebih rendah. Artinya apa? Kalau kita lihat dampak totalnya, eksternalitas negatif itu kalau dibiarkan tetap menjadi eksternalitas, tidak ada internalisasi, itu menyebabkan jumlah barang yang ada di pasar itu menjadi terlalu banyak. Ini harusnya Q1, kenyataannya adalah Q0. Ya, jadi kalau misalnya sebuah barang itu mencemari lingkungan, tidak ada kompensasi, tidak ada tindakan untuk internalisasi, maka barang itu menjadi jumlahnya terlalu banyak dalam perekonomian. Di sisi lain, di sini juga dilihat dari sisi harga yang efisien itu sebenarnya P1, tapi kenyataannya di ekonomi, di perekonomian hanya P0, artinya harga itu menjadi terlalu rendah dibandingkan seharusnya supaya perekonomiannya efisien. Jadi harganya terlalu rendah, ya, kuantitasnya terlalu banyak. Jadi kalau dianggap plastik itu mencemari lingkungan, plastik di perekonomian itu jumlahnya terlalu banyak dan harganya terlalu rendah. Kalau misalnya rokok itu mencemari lingkungan, memberikan eksternalitas negatif terhadap lingkungan, itu berarti kuantitas rokoknya itu terlalu banyak. Ini dibuktikan di sini, terlalu banyak daripada seharusnya yang efisien bagi perekonomian, dan harganya terlalu rendah dibandingkan harga seandainya ada internalisasi, ada efisiensi. Lalu ini analisis berikutnya untuk menunjukkan dampak eksternalitas yang positif, sekarang yang positif terhadap efisiensi pasar. Ini keseimbangan semula di E0, pertemuan antara permintaan penawaran. Lalu kalau ada eksternalitas positif dari kegiatan itu, sekarang itu dibuat contoh yang sedikit beda. Kalau tadi eksternalitasnya yang semula itu selalu naik, ini konstan misalnya, segini terus. Ya, eksternalitas karena ini positif berarti itu memberikan manfaat bagi konsumen misalnya. Ya, artinya karena yang namanya kurva permintaan itu mencerminkan manfaat yang diterima oleh konsumen, maka sebenarnya manfaat yang diterima oleh masyarakat tidak hanya yang biru ini, tapi lebih ke kanan menjadi yang merah. Artinya private benefit-nya memang D0, tapi social benefit-nya itu D1, jadi lebih ke kanan. Sehingga sebenarnya bagi masyarakat, efisien, pasarnya menjadi efisien kalau keseimbangannya bukan di E0 tapi di E1, karena kurva permintaannya bukan D0 tapi D1. Selisihnya ini adalah eksternalitas positifnya. Selisihnya itu sebesar eksternalitas positifnya ini, karena ini konstan, ini jaraknya juga konstan. Nah, kita lihat di sini bahwa gara-gara ada eksternalitas positif, misalnya eksternalitas positifnya itu misalnya ada orang yang menemukan pengetahuan yang baru, untuk misalnya menemukan vaksin untuk COVID-19. Begitu vaksin itu ditemukan, itu ilmunya kalau tidak ada terapi khusus, tidak ada kompensasi khusus, itu menjadi milik bersama. Semuanya bisa ikut memproduksi. Kalau yang menemukannya di Indonesia, kemudian negara lain juga ikut memproduksi. Kalau tidak itu ada tindakan tertentu oleh pemerintah, misalnya dipatenkan atau diberi hak khusus, maka kurva permintaannya sebenarnya yang terjadi adalah yang di sebelah kanan. Nah, karena ini sekarang di E1, perhatikan bahwa yang efisien itu sebenarnya Q1. Jumlah yang efisien itu sebenarnya lebih tinggi daripada yang
terjadi di pasar Q0. Harganya itu harusnya lebih tinggi, harusnya P1. Ya. Itu artinya kalau ada eksternalitas positif, jumlah yang betul-betul terjadi di pasar Q0 itu lebih sedikit daripada yang seharusnya. Yang seharusnya efisien bagi pasar. Jadi vaksinnya itu kalau tadi kaitannya dengan ilmu dalam pengobatan, maka ilmunya itu yang diproduksi menjadi terlalu sedikit, ya. Q0 padahal sebenarnya pasar itu membutuhkan lebih banyak, harusnya adalah Q1. Harganya juga begitu. Harga yang diterima yang menemukan vaksin itu hanya P0, padahal seharusnya karena dia memberikan manfaat bagi banyak orang, harusnya harganya lebih tinggi. Ya. Jadi harga yang diterima yang membuat ilmu itu terlalu rendah, dan juga ilmu yang dihasilkan itu menjadi terlalu sedikit. Karena apa? Karena ada eksternalitas positif. Kalau itu ada kompensasi, entah dari pemerintah atau dengan sistem hak cipta, entah dari sistem paten, itu akan menyebabkan kurva permintaan jadi bergeser ke kanan, orang menjadi lebih banyak yang ingin berinovasi, akhirnya inovasinya lebih banyak, menemukan ilmu lebih banyak, dari Q0 ke Q1. Harga yang diterima juga bukan lagi P0 tapi P1. Tapi kenyataannya kalau tidak ada kompensasi, maka inovasinya, penemuan-penemuannya hanya Q0, menjadi terlalu sedikit, dan harganya terlalu rendah. Yang diterima oleh yang berinovasi itu menjadi terlalu rendah. Itu dampak eksternalitas terhadap efisiensi pasar. Tapi intinya, baik itu eksternalitas positif atau negatif, itu menyebabkan pasarnya menjadi tidak efisien. Jumlah dan kuantitas keseimbangan di pasar tidak sesuai dengan jumlah dan kuantitas yang sebenarnya efisien bagi perekonomian. Sehingga kalau kita rangkum, eksternalitas itu menyebabkan inefisiensi. Tadi sudah ditunjukkan analisisnya. Nah, karena ada inefisiensi, maka kesejahteraan bagi masyarakat tidak lagi maksimum. Karena ada kendala. Itu berarti artinya apa? Artinya pasar itu bisa gagal menghasilkan efisiensi. Kalau dibiarkan begitu saja, gara-gara ada eksternalitas, pasar itu bisa menghadapi kegagalan. Nah, kalau ada kegagalan, apakah bisa kita mengandalkan peran swasta kemudian untuk mengatasi eksternalitas itu? Kenyataannya tidak bisa. Ya, kadang-kala ada peran swasta, dia secara sadar memberikan kompensasi, entah itu negatif, entah itu positif, itu swasta berinisiatif. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Misalnya contoh sederhana, kalau semuanya sadar keamanan nasional itu penting, apakah kemudian semua orang beramai-ramai menjaga keamanan nasional? Tidak selalu begitu. Semua menyadari bahwa kesehatan itu penting. Apakah kemudian lalu secara sadar semua orang kemudian melakukan tindakan untuk mencegah penularan virus? Kenyataannya tidak. Nah, maka karena itu tidak terjadi, dalam kasus pandemi misalnya, orang tidak secara sadar kemudian melakukan distancing, orang tidak secara sadar kemudian mengurangi kegiatan yang tidak terlalu penting, maka perlu campur tangan pemerintah. Jadi peran pemerintah itu penting. Intinya apa? Peran pemerintah itu melakukan internalisasi dari eksternalitas itu, entah itu positif atau negatif, perlu internalisasi. Caranya gimana? Bisa dengan peraturan, bisa dengan paksaan, bisa dengan sanksi, bisa dengan subsidi, bisa dengan edukasi, dididik masyarakatnya, diberi kesadaran, atau dengan pajak, atau dengan hal-hal lain yang intinya memberikan arah supaya entah itu kompensasi atau diarahkan swasta yang menanggung. Nah, dalam kaitannya dengan barang publik dan juga eksternalitas, ada sebuah teorema yang namanya teorema Gauss. Teorema itu tidak sepenuhnya teori. Kalau teori itu maknanya luas. Jadi teori itu adalah pernyataan tentang hubungan antar variabel atas dasar pemikiran yang abstrak bisa, bukti matematis bisa, bukti empiris bisa, atau gabungan semuanya itu bisa. Tapi kalau teorema itu lebih spesifik. Dia juga biasanya pernyataan tentang hubungan antar variabel,
Tapi pembuktiannya hanya berdasarkan logika. Ya, logikanya itu dasarnya aksioma. Aksioma itu apa? Aksioma itu adalah pernyataan yang kebenarannya bisa diterima secara umum. Jadi kalau kita menyatakan matahari terbit dari timur, itu semua orang bisa menerima. Itu berarti itu aksioma. Apakah selalu begitu? Tidak, kita tidak bisa menyatakan itu pasti betul. Tapi biasanya bisa diterima secara umum. Kalau harga naik, maka jumlah yang diminta turun. Itu juga bisa dikatakan sebuah aksioma. Nah, teorema itu pernyataan hubungan antar variabel dasarnya aksioma, sehingga bisa dianggap logis pernyataan itu. Teorema Gauss intinya menyatakan bahwa jika tidak ada biaya transaksinya 0, nanti kita bicarakan apa itu biaya transaksi, maka tawar-menawar antara penghasil dan penerima eksternalitas itu nanti akhirnya bisa mengalokasikan sumber daya secara efisien. Jadi swasta itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dalam hubungannya dengan eksternalitas. Syaratnya tidak ada biaya transaksi. Nah, ini ada sebuah contoh kasus untuk menjelaskan teorema itu. Misalnya, di sini ada persaingan dalam frekuensi radio FM. Ya, radio yang namanya frekuensi itu sebenarnya juga terbatas karena kalau sudah digunakan oleh satu radio FM, maka kalau digunakan yang lain itu bisa saling mengganggu. Ini misalnya ada dua stasiun radio A dan B sama-sama di 100 MHz. Misalnya anggap saja kenapa dua-duanya pilih 100 karena ini mudah diingat, 100 MHz ini mudah diingat. Sehingga pendengar akan mudah mengaksesnya. Nah, kalau dua-duanya menggunakan itu bisa saling memberikan eksternalitas negatif. Kalau A sedang pakai, kemudian B pakai, A terganggu, dan sebaliknya A juga mengganggu yang B. Jadi saling memberikan eksternalitas negatif. Nah, sekarang kita lihat keadaannya. Misalnya, kalau frekuensi itu dipakai oleh A, dimiliki oleh A, maka artinya B harus pindah frekuensi. Ya, kalau B pindah frekuensi, berarti ada kerugian yang ditanggung B, karena idealnya memakai 100 MHz, dia harus pakai frekuensi yang lain. Nah, misalnya gara-gara pindah frekuensi itu B harus menanggung biaya 20 juta per tahun. Itu berarti B menanggung eksternalitas negatif sebesar 20 juta rupiah per tahun berupa penurunan laba. Sebaliknya, kalau yang memiliki adalah B, sedangkan A yang harus pindah, ini dimisalkan A harus menanggung kerugian atau penurunan laba setidaknya sebesar 30 juta rupiah per tahun. Ini eksternalitas negatif yang ditanggung oleh A. Nah, sekarang kita buat sedikit perhitungan. Berarti kalau frekuensinya itu dimiliki oleh A, maka A diuntungkan. Kenapa A diuntungkan? Karena dia tidak harus pindah frekuensi. Padahal kalau dia pindah frekuensi, dia akan mengalami penurunan laba 30 juta. Jadi A diuntungkan sebesar 30 juta. Jadi manfaatnya bagi A adalah 30 juta. Bagi B itu sesuatu yang tidak baik, dia dirugikan berapa? 20 juta. Jadi bagi perekonomian secara umum, secara total, A diuntungkan 30 juta, B dirugikan 20 juta. Jadi manfaat bagi perekonomian 30 juta, kerugian bagi perekonomian atau biaya bagi perekonomian 20 juta. Itu kalau dimiliki A. Kalau dimiliki B, sebaliknya. B sekarang ganti yang diuntungkan, karena dia tidak perlu mengalami kerugian laba 20 juta, maka B diuntungkan 20 juta, dan A sebaliknya. Dia harus mengalami penurunan laba 30 juta, artinya dia menanggung biaya 30 juta. Kesimpulannya sebenarnya berdasarkan data sederhana ini, perekonomian itu akan efisien seandainya frekuensi itu dimiliki oleh A. Kenapa? Karena kalau dimiliki oleh A, manfaat yang diterima perekonomian lebih besar dari biaya yang ditanggung oleh perekonomian. Nah, berdasarkan ini kita mau lihat solusi seandainya diserahkan kepada swasta untuk bernegosiasi. Nah, sekarang kita lihat, seandainya dua-duanya itu bisa tawar-menawar untuk jual beli frekuensi itu, siapa yang memiliki frekuensi itu, maka
Ada beberapa kemungkinan. Kita lihat dari sisi A dulu. Si A penawaran tertingginya pasti tidak akan lebih dari 30 juta. Mengapa A tidak akan mau membayar lebih dari 30 juta untuk frekuensi itu? Karena dia mendapatkan manfaat 30 juta dari frekuensi itu. Artinya dengan kalau dia memang mendapatkan hak untuk menggunakan frekuensi itu, dia tidak mengalami kerugian atau penurunan laba sebesar 30 juta, maka dia tidak akan mau membayar lebih besar daripada 30 juta. Kalau lebih dari itu, lebih baik dia serahkan frekuensi itu ke pihak lain. Karena kalau harus bayar misalnya 40 juta, dia malah jadi rugi 10 juta, gitu ya. Nah, sebaliknya sekarang kalau kita lihat yang B pasti tidak akan mau membayar lebih dari 20 juta. Kenapa? Karena manfaat dari frekuensi itu hanya 20 juta bagi dia. Nah, sekarang kalau misalnya terjadi tawar-menawar tanpa halangan biaya transaksi, maka ini misalkan A menawarkan 24 juta. Mengapa A menawarkan 24 juta? Karena dia tidak mungkin menawarkan lebih dari 30 juta seperti dijelaskan di depan tadi. Nah, apakah B mau menerima angka 24 juta itu? B akan menerima karena B itu manfaatnya cuma 20 juta, sedangkan dia mendapatkan penawaran 24 juta. Artinya dia masih ada kelebihan atau keuntungan. Kalau dia dikasih uang 24 juta per tahun oleh A, dia mau menerima karena sebenarnya manfaatnya bagi dia cuma 20 juta. Yang B tadi sebenarnya dia manfaatnya 20 juta, dia ditawari 24 juta, masih ada kelebihan 4 juta. Jadi angka ini karena dia berada di bawah 30 tapi di atas 20, ini akan menguntungkan dua belah pihak. Tentu saja angkanya tidak harus 24. Mungkin 25, mungkin 26, tergantung tawar-menawar mereka. Tapi intinya, selama harga itu di antara 20 dan 30 itu masuk akal bagi A dan bagi B. Sehingga proses tawar-menawar ini membuka peluang bagi kedua pihak swasta ini untuk bernegosiasi, menghasilkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan dua pihak, sekaligus bermanfaat bagi perekonomian untuk mencapai keadaan yang efisien, yaitu A yang akan mendapatkan hak pengelolaan frekuensi itu, B yang akan berpindah frekuensi tapi dia menerima pembayaran sebesar misalnya ini 24 juta per tahun. Nah, catatannya proses ini bisa gagal kalau asumsinya tidak terpenuhi, yaitu ada biaya transaksi. Biaya transaksi itu apa toh? Biaya transaksi itu adalah biaya yang muncul dalam kaitannya dengan proses transaksi tadi, dalam proses tawar-menawar tadi, negosiasi. Baik dalam pengertian pada proses tawar-menawarnya sendiri, lalu pembuatan kesepakatannya, maupun hingga pelaksanaan kesepakatan. Karena tawar-menawar tidak bisa dijalankan sama saja. Jadi tawar-menawar misalnya contoh sederhana, kalau tawar-menawarnya tadi kan antara dua pihak gampang terjadi. Kalau misalnya ini yang ingin punya frekuensi itu ada 100 perusahaan, menyelenggarakan transaksi tawar-menawar 100 perusahaan itu tidak mudah. Apalagi kalau ini kasusnya bukan frekuensi radio, misalnya menyangkut ribuan warga negara, ya, atau jutaan warga negara, ratusan juta warga negara, itu pelaksanaan tawar-menawarnya menjadi tidak mudah, menjadi sulit. Atau pembuatan kesepakatan. Pembuatan kesepakatan itu juga tidak mudah. Seringkali juga harus melibatkan notaris, melibatkan pihak pengadilan, melibatkan pemerintah, sehingga ada biayanya. Atau pelaksanaan kesepakatan. Kalau sudah tawar-menawar sudah jadi, sudah pembuatan kesepakatan selesai, tapi kemudian nanti ada risiko pelanggaran, jadi sudah ada kesepakatan, tapi tiba-tiba misalnya sudah kesepakatannya A yang memiliki memiliki frekuensi, tapi tiba-tiba B di tengah perjalanan tiba-tiba dia juga ikut menggunakan frekuensi itu. Lalu siapa yang mau menegakkan kesepakatan? Kalau itu tidak ada, maka itu juga menghalangi munculnya kesepakatan. Kalau A memandang untuk apa kami bayar 24 juta, kalau kemudian nanti di tengah jalan B tiba-tiba bisa ikut menggunakan, atau pihak C atau pihak D. Ya,
Jadi ada risiko pelanggaran kesepakatan. Maka itu akan menyebabkan gagalnya proses tawar-menawar tadi. Intinya, kalau biaya transaksinya cukup besar, kalau kecil tidak masalah. Tapi kalau itu cukup besar, maka transaksinya bisa gagal, tawar-menawarnya bisa gagal. Sehingga teorema bisa tidak berlaku. Nah, ini di bagian akhir ada sebuah evaluasi pemahaman untuk menguji pemahaman kita. Intinya sebenarnya jawabannya ada di slide tadi, tidak perlu dijelaskan satu persatu. Ini kita diminta membuat contoh masing-masing jenis barang, contoh free rider dan penjelasannya, contoh tragedy of the commons, kemudian contoh eksternalitas positif, negatif. Intinya kita diminta membuat contoh. Harapannya membuat contoh sendiri, bukan contoh yang tadi sudah disebutkan di dalam slide, sehingga bisa menjadi alat untuk semakin memahami konsep-konsep di atas. Contoh-contoh tadi juga bisa dilihat, dicari di buku atau di internet, itu juga banyak contoh-contoh tentang hal-hal yang sudah kita bicarakan. Semoga slide ini bisa memberi pemahaman lebih baik tentang konsep ekonomika publik. Terima kasih.